Balik maning bersama SB Movie. Di video kali ini, SB Movie akan melanjutkan film keempat dari Marvel berjudul Iron Man 2 yang dirilis pada tahun 2010. Get out. Di mana kali ini Tony Stark akan menghadapi musuh yang bisa membuat arc reaktor seperti dirinya. You have created a new element. You wanna run some tests? Run them. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Let's take it outside. Film dimulai di sebuah kota di Moskow, Rusia, dan diperlihatkan seorang pria bernama Anthony Vanko yang tengah sekarat sambil menonton sebuah berita televisi, di mana dalam konferensi pers Tony Stark mengungkapkan identitasnya sebagai Iron Man kepada publik. I am Iron Man. Kemudian Anthony memanggil putranya yang bernama Ivan Vanko, lalu memberikan sebuah pesan bahwa seharusnya dialah pemilik dari semua teknologi yang dimiliki Tony Stark. Namun Anthony yang tidak punya apa-apa hanya bisa mewarisi ilmu pengetahuan kepada Ivan. Setelah memberi wasiat, Anthony pun meninggoy. Ivan kemudian membuka lembaran catatan penelitian yang dilakukan oleh ayahnya dan ayah Tony Stark dulu, yaitu tentang perancangan arc reaktor. Setelah itu, Ivan mulai membuat arc reaktor berdasarkan catatan yang ditinggalkan oleh ayahnya untuk balas dendam terhadap Tony Stark. Enam bulan kemudian, terlihat Tony melompat dari pesawat menuju panggung yang sudah dipersiapkan untuknya. Sesampainya di bawah, Tony melepaskan armornya dan memberikan pidato pembukaan Star Expo. Di mana Star Expo merupakan suatu acara yang berisi pameran dan demonstrasi teknologi-teknologi modern dari semua perusahaan di seluruh dunia. Tony kemudian memperlihatkan video almarhum ayahnya yaitu Howard Stark yang memberikan sambutan Star Expo saat pertama kali diadakan 30 tahun yang lalu. Setelah selesai memberi sambutan, Tony bersama asistennya yang bernama Happy pergi meninggalkan acara. Di saat mereka akan masuk ke dalam mobil, mereka dihadang oleh wong wadon ayu dan memberikan undangan rapat penting di kantor Senat di Washington DC. You still like it? Yikes. Keesokan harinya, di dalam rapat, Tony mempertanyakan mengenai senjata khusus yang dimiliki olehnya, di mana ia menolak menyebut armor Iron Man miliknya sebagai sebuah senjata. Tony menyebutnya anggota badan prostesis berteknologi tinggi, namun senator bersikeras menyebut itu adalah sebuah senjata. Dengan alasan keamanan, senator juga menginginkan agar kostum Iron Man diserahkan kepada pemerintah. Namun Tony menolaknya karena menurutnya Iron Man itu adalah dirinya dan Tony tak ingin bekerja untuk siapapun termasuk kepada pemerintah. Kemudian senator memanggil salah satu ahli senjata yang saat ini bermitra dengan pemerintah Amerika, yaitu Justin Hammer, pemilik dari perusahaan Hammer Industry, pesaing utama Stark Industry. Di mana Justin menyinggung mengenai Stark Industry yang didirikan oleh Howard Stark karena dari dulu terkenal menciptakan senjata-senjata berbahaya. It's a shield. We all know why we're here. In the last 6 months, Lalu senator juga mengundang sahabat Tony yaitu Kolonel James Rhodey yang sudah diminta memberikan laporan lengkap mengenai Iron Man. Di mana James menyampaikan bahwa Iron Man tidak bekerja untuk pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah menganggap Iron Man adalah salah satu ancaman bagi keamanan negara. Senator kemudian menampilkan video rekaman dari satelit mengenai beberapa pihak yang mencoba meniru teknologi milik Tony Stark. Melihat hal itu, Tony kemudian mengotak-ngatik ponselnya dan meretas layar tancap yang ada di dalam ruangan itu, di mana ia memperlihatkan robot-robot gagal yang dilakukan oleh beberapa pihak. Bahkan salah satunya adalah Justin yang mencoba membuat robot meniru Iron Man namun gagal total. Tony pun menegaskan kalau tidak akan ada orang yang bisa meniru teknologi miliknya, termasuk perusahaan Hammer walaupun sampai 1000 tahun ke depan. Ia juga mengatakan pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan Iron Man, sebab Iron Man juga pernah menyelamatkan Amerika dari serangan nuklir sebelumnya, yang kini membuat Amerika hidup dengan damai. Mendengar hal itu, semua orang yang ada di ruangan pun bersorak dan setelah itu Tony pun pergi. Sementara itu di Rusia terlihat Ivan sedang mengembangkan armor miliknya sendiri yaitu cambuk cemeti Amarasulin milik Sembara.
Scene berpindah ke California di kediaman Tony. Tony akhirnya menyadari jika inti palladium perlahan telah meracuni dirinya, di mana arc reactor akan semakin cepat menyebarkan racun tersebut ke dalam tubuhnya. Time and options. Tak lama kemudian datang seorang kepercayaan Tony, yaitu Pepper. Ia mengabarkan jika Stark Industries sedang kacau, di mana mereka telah menaikkan beberapa kontrak bersama dengan beberapa perusahaan. Namun Tony malah tidak fokus untuk menjalankan Stark Industries. Irrevocably appoint you chairman and CEO. Di lain sisi di Rusia, kini Ivan akhirnya berhasil mendapatkan visa dan langsung pergi ke Monaco. Kita balik maning ke kediaman Tony, di mana ia sedang berlatih tinju bersama Happy. Lalu ia didatangi Pepper bersama salah seorang staf hukum bernama Natalie. Tony yang melihat Natalie pun langsung mau Tony mendelik dan menyuruh Pepper untuk menjadikannya sebagai asisten pribadinya. Pada awalnya Pepper menolak keinginan Tony tersebut karena khawatir Tony akan melecehkannya. Now I feel like it's her. Keep ogling her like that. Yes, and I want one. no. Keesokan harinya, Tony dan Pepper pergi menuju Monaco untuk menghadiri sebuah acara. Di dalam juga terdapat Justin Hammer bersama dengan reporter bernama Christine yang berniat untuk mewawancarai Tony dan Pepper. Karena Tony merasa tak enak badan, ia pun pergi ke toilet. Lalu ia memeriksa bahwa racun dalam tubuhnya kini telah mencapai 50%. Mengetahui sebentar lagi dirinya akan tewas, Tony kemudian membuat kesenangan untuk dirinya sebelum meninggal, bahkan ia ikut dalam acara kompetisi Formula One. Melihat hal itu, Pepper dan Natalie pun merasa keheranan dengan apa yang dilakukan oleh bosnya. Okay, get him. I need help. Right away. Dan balapan pun dimulai. Namun tiba-tiba di saat balapan sedang berlangsung, Ivan datang menyamar sebagai kru atau petugas di Formula One. Kemudian ia melepaskan bajunya dan menunjukkan cambuk cemeti amarasulinya dan menghancurkan mobil satu persatu yang melewatinya. Ivan juga menunggu Tony yang memang telah menjadi sasaran utamanya. Di saat Tony terlihat, Ivan pun langsung memecut mobil Tony hingga terbelah dan jungkel. Beruntung saat Ivan memecut mobilnya, Tony berhasil keluar. Dan di saat yang tepat, Happy bersama Pepper datang, lalu menabrak Ivan serta langsung menyerahkan armor kepada Tony. Tak menunggu waktu lama, Tony pun langsung memakai armor Iron Man-nya. Dan gelut-gelutan pun terjadi. Di sini terlihat rupanya pecut Ivan mampu merobek armor Iron Man milik Tony. Namun Tony terus berusaha melawannya dan akhirnya Tony pun berhasil melumpuhkan Ivan serta mengambil arc reactor miliknya. Ivan pun kemudian ditangkap dan dibawa ke penjara. Namun saat Ivan ditangkap, dia malah cengenges. Beberapa waktu kemudian, Tony datang menemui Ivan di penjara dan mengatakan bahwa Ivan memang telah berhasil membuat sebuah arc reactor yang sama seperti dirinya. Namun ada yang kurang karena ia tak bisa menggandakan rotasinya dan hanya berfokus kepada energi repulsor melalui plasma terionisasi. Tony juga mengatakan jika Ivan bisa saja menjadi kaya raya jika menjual karyanya ke berbagai negara. Namun Ivan justru mengatakan kalau Tony hidup dari keluarga seorang pencuri dan pembunuh karena ia merasa bahwa arc reactor yang dimiliki oleh Tony adalah hasil kerja dari ayahnya, yaitu Anthony Vanko. Ivan juga mengetahui jika palladium yang ada di dada Tony akan membunuhnya secara perlahan. Lalu Tony pun pergi. Painful way to die. Setelah itu, saat Tony dan Pepper di dalam pesawat, mereka menyaksikan sebuah acara wawancara di mana ia mengatakan jika elemen yang telah dibuat oleh Tony tidak akan ada yang bisa menciptakannya dalam 5-10 tahun ke depan. Namun anggapan itu rupanya keliru, karena di Monaco seseorang telah berhasil menciptakan senjata yang sama seperti milik Tony.
Yeah, but maybe that's why it's the best time. Treat during a time like this? Sementara itu di dalam penjara, Ivan ternyata mendapat bantuan untuk melarikan diri, di mana terlihat seorang sipir memberikan sebuah bom di makanannya. Sang sipir juga memasukkan napi yang mirip dengan Ivan. Mengetahui hal itu, Ivan langsung menghajar napi itu sampai klenger. Kemudian Ivan meledakkan sel dengan bom agar petugas berfokus pada alarm kebakaran. Setelah itu, Ivan dibawa dan dihadapkan kepada Justin yang ternyata itu semua adalah rencana Justin untuk membebaskan Ivan. Di mana Justin ingin Ivan untuk menjadi mitra bisnisnya dengan menciptakan robot yang sama dengan Iron Man. Bertujuan untuk dijual kepada pemerintah. Justin sendiri telah terpikat karena Ivan mampu membuat kreator yang sama seperti Tony. You and me, we're a lot alike in a lot of ways. Di lain sisi, Tony sedang mencari tahu tentang asal-usul Anton Vanko, di mana Anton adalah seorang ilmuwan dari Uni Soviet yang dipindah ke Amerika pada tahun 1963. Kemudian Anton bekerja sama dengan ayah Tony menciptakan arc reaktor pertama. Namun ternyata Anton malah menjual desainnya ke pasar gelap sehingga ayah Tony mendeportasi Anton. Kemudian Kolonel James Rhodey datang mengatakan kepada Tony bahwa dia sudah tidak bisa lagi menghalau keinginan pemerintah yang ingin menghancurkan tempat Tony dan mengambil paksa semua armor Iron Man. Karena Tony merasa sedang tak enak badan, ia meminta kepada Kolonel James untuk memasang palladium yang baru di arc reaktornya. I know exactly what I'm doing. Sementara itu di perusahaan Hammer terlihat Justin mulai memperkenalkan tempat kerjanya kepada Ivan. Ivan kemudian menunjukkan kehebatannya dalam meretas aplikasi sistem, di mana Justin berharap banyak kepada Ivan agar dirinya bisa ditempatkan di Pentagon 25 tahun ke depan. Selain itu, jika teknologi robotnya telah selesai, maka Iron Man akan menjadi barang antik. For the next 25 years. Our guy. I had a feeling. Di tempat lain, Tony yang sudah mulai kehilangan kepercayaan dirinya karena racun telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia pun bertanya kepada Natalie tentang apa yang harus ia lakukan untuk perayaan ulang tahunnya yang terakhir. Natalie pun mengatakan jika apapun yang Tony mau lakukan saja. Mendengar hal tersebut, Tony pun melakukan hal-hal gila pada perayaan ulang tahunnya. Dengan mengundang rekan-rekannya berpesta serta mabuk-mabukan sambil joget-joget menggunakan armor Iron Man-nya. Yes, sir. I understand. Sementara itu, Kolonel James yang terus didesak oleh senator akhirnya berjanji akan mengambil armor Iron Man dalam waktu 24 jam. Sehingga senator tak perlu lagi menghancurkan kediaman Tony dan mengambil paksa armor Iron Man. Di sisi lain, Tony semakin bertambah kacau dengan memamerkan kekuatannya sembarangan. Melihat hal itu, Kolonel James kemudian mengambil armor Iron Man dan menemui Tony untuk menghentikan aksi gilanya. Get out. Karena Tony menolak untuk dihentikan oleh Kolonel James, akhirnya mereka berdua pun bertarung hingga menghancurkan sebagian rumah milik Tony. Put your hand down. Setelah pertarungan singkat mereka, kini Tony pun tertunduk lemas tak berdaya dan Kolonel James pun pergi membawa armor yang digunakan menuju ke markas militer. Sesampainya Kolonel James di markas militer, semua orang menjadi terkesima melihat armor Iron Man yang digunakan oleh Kolonel James. Let's take it inside. Sementara itu, Tony yang sedang memakai armor Iron Man-nya terlihat santai di Randes Donut untuk menikmati detik-detik terakhir kehidupannya. Tak lama, Fury datang menghampirinya dan berniat untuk memberikan jalan keluar tentang masalah yang ia hadapi. Di sini baru terungkap ternyata Natalie adalah salah satu agen Marshal yang bernama asli Natalie Romanoff atau Black Widow. I suggest you apologize. Di mana Natalie memang ditugaskan untuk memeriksa keadaan Tony. Pada saat ia sakit, Natalie menyuntikkan lithium dioksida ke tubuh Tony agar menghentikan racun dari palladium itu. Fury kemudian memberikan motivasi kepada Tony untuk tetap semangat menjalani kehidupannya, bahwa sebenarnya ia belum mencoba semua hal yang seharusnya dilakukan. Joe, we're trying to get you back to work. Trust me, I know I'm good at this stuff. You haven't tried them all.
Di lain sisi, Justin memprotes hasil kerja sementara dari Ivan karena armor yang dibuat oleh Ivan itu tak bisa digunakan oleh manusia. Ivan lalu meyakinkan kepada Justin bahwa sebenarnya drone lebih baik daripada manusia yang hanya akan membuat masalah. Justin pun setuju dengan satu syarat agar drone-drone dan robot-robot ciptaannya tersebut bisa memikat pemerintah di acara Star Expo nanti. Rock my world, Ivan. Sementara itu, di markas militer, Kolonel James diperintahkan agar armor yang dibawanya bisa dipersenjatai oleh Justin dan ditampilkan di Star Expo. Make your country proud. Di tempat lain, Fury memberitahu kepada Tony bahwa ayahnya sangat menggantungkan harapan Stark Industries kepada Tony untuk menyempurnakan arc reaktor ciptaan ayahnya. Namun Tony merasa bahwa ayahnya tidak memberikan petunjuk apapun kepadanya tentang ilmu pengetahuan yang dimaksud oleh Fury. Fury lalu menegaskan teknologi ciptaannya belumlah sempurna dan satu hal yang terpenting adalah Power Star yang ternyata merupakan salah satu pendiri SEAL. Itu sebabnya ia merasa berkewajiban untuk menjaga Tony dan mengirim agen Coulson untuk memastikan Tony tidak meninggalkan kediamannya dan seluruh kontak dengan dunia luar akan dimatikan. Kemudian Fury memberikan sebuah kotak peninggalan ayahnya kepada Tony, di mana dalam wasiatnya itu akan diberikan ketika Tony sudah siap. Kita balik maning ke markas militer, di mana armor Iron Man 2 telah siap dipersenjatai oleh Justin. Namun sebelum melakukannya, Kolonel James mengamankan arc reaktor agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Dan kini armor Iron Man Mark 2 telah dipersenjatai senjata terbaiknya milik Justin. I call it the ex-wife. Di lain sisi, Tony akhirnya membuka kotak properti milik ayahnya yang telah diberikan oleh Fury. Dan ternyata isinya adalah petunjuk pembuatan arc reaktor pertama yang dibuat bersama Anthony Vanko. Kemudian Tony memutar video di mana dalam rekaman video itu ternyata sebuah kunci masa depan dan jika Tony bisa menemukannya, maka ia akan mengubah dunia. Dan di dalam akhir video, ayah Tony mengatakan bahwa sebenarnya penemuan terbesar Howard Stark adalah anaknya, yaitu Tony. I built this for you. Is the key to the future. Mengetahui hal itu, Tony pun bergegas pergi menuju Stark Industries untuk mengambil diorama milik ayahnya yang disimpan di sana. Setelah menemukannya, ia membawa kembali ke rumahnya dan dirubah bentuk oleh Jarvis dalam bentuk digital agar Tony bisa memanipulasi proyeksinya. What does that look like to you, Jarvis? Ternyata diorama yang berbentuk digital itu membentuk sebuah unsur baru dan ternyata itu adalah struktur proton-neutron yang menggunakan pavilium sebagai rangka. Karena elemen barunya itu yang diyakini bisa menggantikan palladium, akhirnya Tony pun bersemangat untuk membuatnya. Tak lama, agen Coulson datang dan berpamitan kepada Tony karena ia dipindah tugaskan oleh Fury ke New Mexico untuk menyelidiki sebuah tugas rahasia yang tak kalah pentingnya. Dan kini Tony pun berhasil membuat arc reaktor yang baru, yaitu berbentuk segitiga, di mana kali ini arc reaktor yang baru lebih stabil dan tahan lama. I've created a new element. Di sisi lain, Justin memperingatkan kepada Ivan untuk segera menyelesaikan tugasnya agar bisa dipamerkan di Star Expo. Namun Ivan ternyata mengkhianati Justin dengan membuat senjata yang sama digunakan sebelumnya. Melihat hal itu, Justin semakin marah karena Ivan tak menuruti kemauannya. Setelah itu, Justin merampas semua asetnya yang telah diberikan kepada Ivan dan mengurung Ivan di sebuah ruangan. Really great fell into my lap. And you give me suits. You can watch me on TV. Namun setelah Justin pergi, Ivan membunuh para penjaga dan menghubungi Tony bahwa kini ia telah berhasil membuat arc reaktor yang lebih baik sesuai saran yang telah diberikan oleh Tony. Ivan juga mengancam akan membalas apa yang telah dilakukan oleh keluarga Stark kepada keluarganya selama 40 tahun. Namun kini ia akan membalas dalam waktu 40 menit saja. Kemudian Tony pun melacak keberadaan Ivan yang ternyata berada di perusahaan Justin. Tony pun akhirnya mengetahui kedok dari Justin tersebut. Lalu Tony pun memasang arc reaktor barunya tanpa melalui pengetesan terlebih dahulu. Kini Star Expo pun dimulai di mana Justin mulai memamerkan teknologi buatan Ivan serta menampilkan Iron Man Mark II yang dipakai oleh Kolonel James, di mana ini akan menjadi wajah baru angkatan militer Amerika.
First Lieutenant Colonel James Rhodes. Tak lama Tony pun datang sambil mengatakan kepada James bahwa semua pengunjung dalam bahaya karena Ivan bekerja sama dengan Justin untuk merencanakan sesuatu terhadap Star Expo. All these people are in danger. We gotta get them out of here. Tiba-tiba Ivan pun menjalankan rencananya dan melakukan sabotase dan meretas perangkap lunak robot-robot itu dan meretas Iron Man Mark II yang dipakai oleh Kolonel James. Let's take it outside. Menyadari pengunjung dalam bahaya, Tony kemudian memancing drone robot untuk mengejarnya menjauh dari keramaian. Sementara itu, Justin pergi menuju ke ruang operator. Melihat Justin kabur, Piper, Happy, serta Natalie pun mengikutinya dan meminta untuk bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Natalie juga memaksa kepada Justin untuk mengungkap dalang dari semua ini dan ternyata itu adalah Ivan Vanko. Mendengar hal itu, Natalie bersama dengan Happy langsung menuju ke tempat Ivan berada. Setibanya di sana, Natalie menghabisi anak buah Justin satu persatu, namun sayangnya Ivan telah kabur. Di saat yang sama, Tony dengan armor Iron Man-nya berhasil melumpuhkan robot drone satu persatu. Namun, Kolonel James juga mengejar Tony yang kini telah di-upgrade menjadi mesin tempur. Tony pun merasa kewalahan dengan armor milik James yang kini semakin kuat. Beruntung Natalie dengan cepat menguasai komputer milik Ivan dan menghentikan kendali armor Kolonel James dari jarak jauh. Di saat para robot drone datang mengepung mereka, Tony menyuruh Kolonel James untuk menggunakan senjata andalannya dan tembak-tembakan pun terjadi. Setelah Tony dan James menghabisi drone robot-robot itu, tiba-tiba Ivan datang dengan menggunakan armor terbarunya yang sama seperti Iron Man. Mereka pun bertarung di mana terlihat senjata Tony dan James yang ditembakkan rupanya tidak mempan. Berbagai upaya dilakukan oleh Tony dan James untuk mengalahkan Ivan, namun berujung gagal dan sialnya mereka berdua malah terdesak karena Ivan mengikat mereka dengan cambuk cemeti Amarasulin milik sembara. Karena semakin terdesak, Tony menyuruh James untuk melakukan tembakan seperti sebelumnya di mana itu akan membunuh Ivan. Dan benar saja saat dilakukan ilmu-ilmunan terjadi ledakan hebat hingga Ivan berhasil dilumpuhkan. Namun rupanya itu semua belum selesai, di mana seluruh drone Justin telah diprogram oleh Ivan untuk meledakkan diri. Tony yang menyadari Piper dalam bahaya dengan cepat ia terbang menyelamatkan Piper. Setelah kejadian itu, Tony memperhatikan dokumen Avenger Infinity yang diberikan oleh Fury. Di saat akan membukanya, tiba-tiba Fury datang dan melarang Tony untuk membukanya karena Natalie telah membuat penilaian tersendiri terhadap Tony, di mana Natalie merasa jika Tony memiliki kepribadian negatif dan tidak direkomendasikan untuk masuk ke dalam tim Avenger. Ternyata Fury malah berharap Tony bisa menjadi konsultan untuk SEAL. Mendengar hal itu, Tony pun menjadi ragu karena dia yakin tidak akan mampu membayar gajinya sebagai konsultan. For a small favor. See what I can do. Keesokan harinya dengan terpaksa senator memberikan langsung penghargaan kepada Tony dan Kolonel James atas tindakan yang luar biasa karena telah menyelamatkan warga Amerika. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alutsista film Marathon Marvel bersama SB Movie.